Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyina sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina sini Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Wa hadratas Syekh Dublamin Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu bil barakah min Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini 10 menit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya Manqabah ke-30. Berkat karomah Syekh Abdul Qadir bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu atau kemasukan jin supaya dibacakan kepada telinga orang itu bacaan Ya Hadratas Syekh Qutbul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, insya Allah ia akan sembuh. Dan barang siapa yang merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka ambil segenggam tanah hitam dan baca nama Syekh Abdul Qadir pada tanah itu, lalu sebarkan ke arah yang ditakuti. Insya Allah akan terpelihara dari kejahatan. Barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir, Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan dan kesulitan dengan kemudahan. Sebelum saya menjelaskan ini, sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya karena saya termasuk orang yang bodoh dan
hina dan hilaf, dan saya tidak layak menjelaskan ini. Tetapi dengan barokah dan dengan hikmat bil barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir Jailani ini wali Allah wa bisamat Rasul Islam dan rahmatullah ta'ala, maka kita akan menjelaskan ini. Jadi kesimpulannya kan dari Manqabah ke-30 ini, bahwa orang yang kemasukan jin supaya dibacakan ya Hadrat Syekh Qutbul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Dan jika ada orang yang mengganggu orang jahat maka dibacakan ini. Tetapi yang lebih utama adalah tujuan kita, tujuan tasawuf, yakni thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, jalur pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena wali mursyid Kamil Mukamil yang jalur Tasikmalaya, Jawa Barat, pengasuh pondok pesantren Suryalaya, yakni tetap wali mursyid Kamil Mukamilnya, yakni Syekh Ahmad Syibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Selain itu kebanyakan mengaku mursyid, suatu tanda akhir zaman. Oleh sebab itu ini tidak ada semata-mata untuk tujuannya, bukan tujuannya, cuman ini bisa digunakan ke dalam keadaan terdesak, bukan sebagai tujuan. Karena tujuannya tasawuf ialah ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Artinya, Tuhanku, hanya engkaulah yang kumaksud, keridhaanmu lah yang kuharap, berilah aku kemampuan untuk dapat mencintai dan makrifat kepadamu. Jadi tujuannya tasawuf itu atau tariqah untuk cinta, pertama cinta, kedua mengenal, setelah mengenal baru menjadi kasihnya. Cinta bahasa Arabnya mahabbah, mengenal artinya bahasa Arabnya adalah makrifat. Kekasih Allah bahasa Arabnya adalah wali Allah. Oleh sebab itu sebelum menjadi wali Allah maka harus makrifat dulu. Belum menjadi makrifat dulu baru cinta. Jadi orang yang tidak ada cinta maka lalu dia sholat karena sholatnya itu karena wajib, sholatnya karena wajib bukan karena butuh, maka wailun sholin, celakalah orang yang melakukan sholat. Berarti sholatnya dihitung adat istiadat kebiasaan. Apabila ada orang yang sholat kadang tidak, berarti dia sholatnya munafik. Orang yang munafik itu jiwanya tidak tenang, berarti imannya menurun. Orang munafik itu imannya menurun, sedangkan sholatnya orang adat istiadat itu menengah. Kalau orang yang dihitung ibadah itu adalah sholatnya penantian, imannya kuat. Kalau perempuan disebut wanita solehah, kalau kalangan syariat disebut wali am, karena wanita solehah di kalangan syariat itu disebut wali am. Wali yang tidak menyadari bahwa dirinya wali itu wali am, beda dengan wali khos, apalagi wali usul khusus. Wali usul khusus itu wali mursyid kamil mukamil, sedangkan wali khos itu muridnya wali mursyid kamil mukamil yang disebut salih atau disebut murid atau murabbi, murad atau disebut murad. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan atas kebodohan saya dan kehinaan saya dan kehilafan saya. Apabila ada suatu kebenaran semata-mata atas ridha Allah Ta'ala, hidayah dari Rasulullah SAW dan hidayahnya dari Allah Ta'ala dan syafaat dari Rasulullah SAW dan rahmat Allah Ta'ala. Khairul minni wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.